Saya Arif Ardiansyah dari kelas 5B1 akan mempresentasikan mengenai wawasan Nusantara, ketahanan nasional, dan integritas nasional. Untuk wawasan Nusantara dan ketahanan nasional, setiap negara bangsa memiliki kepentingan nasional untuk memenuhi kebutuhan dirinya sendiri dalam rangka mencapai tujuan nasionalnya. Dikenal teori geopolitik, melihat kebijakan sebuah negara dengan menghubungkan pada keadaan dan posisi geografis negara tersebut. Itu diungkapkan pertama kali oleh Magellan 1864 sampai 1922 dengan berdasarkan pada pandangannya Ratzel 1844 sampai 1904 yang melihat bahwa negara adalah organisme yang membutuhkan ruang untuk hidup. Ekspansionisme geopolitik negara bangsa Indonesia terumuskan pada dalam wawasan Nusantara. Cara pandang bangsa Indonesia terhadap tanah air dan lingkungannya untuk mencapai tujuan nasional, di mana wilayah Indonesia dari Sabang sampai Merauke yang merupakan wilayah bekas jajahan Belanda, Hindia Belanda. Secara historis, bangsa Indonesia pernah terjajah, terpecah, dan terpisah wilayahnya. Untuk wawasan Nusantara menginginkan negara bangsa yang bersatu dengan wilayah yang utuh. Hakikat wawasan Nusantara. Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan politik, wilayah nasional, persatuan dan kesatuan bangsa, falsafah dan ideologi, serta kesatuan hukum yang mengabdi pada kepentingan nasional. Untuk ekonomi, kepemilian bersama atas kekayaan alam, pemerataan hasil pemanfaat kekayaan, dan keserasian serta keseimbangan pertumbuhan ekonomi. Sosial dan budaya, keserasian dan keseimbangan serta keselarasan nasional budaya dan mengakui ragam budaya bangsa sebagai kekayaan nasional. Pertahanan dan keamanan. Setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban yang sama dan dalam melakukan bela negara. Perasaan senasib sepenanggungan dalam bidang hankam. Tujuan wawasan Nusantara. Kalau dari segi internal, menjamin perwujudan persatuan dan kesatuan segenap aspek kehidupan nasional. Kalau dari eksternal, terjaminnya kepentingan nasional dalam dunia yang serba berubah dan ikut melaksanakan ketertiban dunia sebagai amanah Undang-Undang 1945. Untuk ketahanan nasional sebagai kondisi suatu penggambaran atas keadaan yang seharusnya dipenuhi sehingga mampu menghadapi ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan bagi keberlangsungan hidup di negara bangsa Indonesia. Sebagai pendekatan, metode, atau cara dalam menjalankan suatu kegiatan, khususnya pembangunan negara, sebuah pendekatan integral dalam membangun atau memecahkan masalah. Doktrin, ajaran konseptual tentang pengaturan dan penyelenggaraan negara. Ketahanan nasional adalah geostrategi negara bangsa Indonesia, yakni cara pendekatan dalam memanfaatkan kondisi lingkungan untuk mewujudkan cita-cita, proklamasi, dan tujuan nasional. Ketahanan nasional digagas awal 1960 dari Seskoad. Meluas paham komunis di Indonesia, memunculkan kekhawatiran di Indonesia. Sebagai besar negara Asia tidak memiliki kekuatan untuk bertahan. Historis bangsa Indonesia memiliki kekuatan nasional, perang gerilya, dan konsep pertahanan teritorial. 1964
keempat, lahir konsep ketahanan nasional, keulatan dan daya tahan suatu bangsa yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional yang ditunjukkan untuk menghadapi segala ancaman kekuatan yang membahayakan kelangsungan hidup negara bangsa Indonesia. Ancamannya seperti lebih dari sekedar ancaman komunis dan pemberontakan. Aspek ketahanan nasional, ketahanan ideologi, kondisi mental bangsa Indonesia yang berlandaskan keyakinan akan kebenaran ideologi Pancasila. Ketahanan politik, kondisi kehidupan politik bangsa yang berlandaskan demokratik politik atas dasar Undang-Undang 1945 dalam menciptakan sistem yang sehat, dinamis, serta politik dan yang bebas aktif. Ketahanan ekonomi, kondisi kehidupan ekonomi bangsa untuk melandaskan demokrasi ekonomi atas dasar Pancasila untuk melahirkan stabilitas ekonomi yang sehat dan dinamis serta kemampuan menciptakan kemandirian ekonomi nasional dengan daya saing yang tinggi dan mewujudkan kemakmuran rakyat yang adil dan merata. Ketahanan sosial budaya, kemampuan membentuk dan mengembangkan kehidupan sosial budaya bangsa berdasarkan Pancasila sehingga mampu menanggal penetrasi negatif budaya asing. Jadi untuk mengurangi masuknya budaya-budaya asing dan untuk mengembangkan budaya-budaya yang ada di Nusantara. Ketahanan, pertahanan dan keamanan, daya tangkal bangsa Indonesia yang dilandasi kesadaran bela negara untuk menjaga stabilitas hankam yang dinamis, mengamankan pembangunan dan mempertahankan kedaulatan negara. Unsur ketahanan nasional, penduduk, kualitas dan kuantitas, wilayah, luas dan bentuk wilayah serta posisi geografis, SDA, potensi SDA, sumber daya alam, kemampuan dan mengeksplorasi sumber daya alam, pemanfaatan sumber daya alam dengan keperhatian masa depan dan kontrol atas sumber daya alam. Geologi, politik, sistem dan bentuk pemerintahan suatu negara, ekonomi, kekuatan nasional yang sesungguhnya saat ini, unsur penting terkait memberi dan mendistribusikan kebutuhan warga negara. Indonesia menganut sistem ekonomi Pancasila yang berasaskan kerakyatan, sosial budaya, asimilasi budaya dan kebinekaan, hankam, pertahanan rakyat semesta dengan TNI sebagai komponen utama untuk pertahanan. Nah, ini untuk bela negara. Sikap dan perilaku warga negara dijiwai kecintaan kepada NKRI yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang 1945 dalam menjamin kelangsungan negara bangsa. Bela negara pasal 27 dan pasal 30 Undang-Undang Dasar 1945 di mana warga negara memiliki hak dan kewajiban dalam melakukan bela negara, partisipasi dalam pertahanan keamanan warga negara bangsa Indonesia. Bela negara PKN, Wamil, pengabdian sebagai TNI atau Polri, pengabdi sesuai profesi. Ancaman bisa melalui dari fisik, non-fisik, multidimensi, yaitu fisik dan non-fisik. Ancaman negara bangsa NKRI, Lemhanas, terorisme, separatisme, radikalisme, konflik komunal, kejahatan lintas negara, imigrasi gelap, pertahanan dan keamanan darat, laut dan udara, kerusakan lingkungan, integrasi nasional. Integrasi nasional yang artinya pembauran hingga menjadi kesatuan yang utuh dan bulat. Untuk secara nasional artinya bangsa sebagai bentuk persekutuan dari orang-orang
yang berbeda latar belakangnya berada dalam suatu wilayah dan di bawah satu kekuasaan politik. Integrasi politik Wiener and Surbakti adalah penyatuan masyarakat dengan sistem politik. Integrasi bangsa menunjukkan pada proses penyatuan sebagai kelompok budaya dan sosial dalam suatu kesatuan wilayah dan dalam suatu pembentukan identitas nasional. Integrasi wilayah menunjukkan pada pembentukan wewenang kekuasaan nasional pusat di atas unit-unit sosial yang lebih kecil. Integratis elit masa menunjukkan pada masalah penghubungan antara yang di pemerintah mendekatkan kepada pembedaan mengenai aspirasi nilai pada kelompok elit dan massa. Integrasi nilai menunjukkan pada adanya konsensus terhadap nilai yang minimum yang diperlukan dalam memelihara tertib sosial. Integrasi tingkah laku perilaku integratif menunjuk kepada penciptaan tingkah laku yang diterima demi mencapai tujuan bersama. Aspek integrasi politik dimensi vertikal menyangkut hubungan elit dan massa guna untuk menjembatani perbedaan dalam rangka pengembangan proses politik dan partisipatif. Dimensi horizontal menyangkut hubungan yang berkaitan dengan masalah teritorial antar daerah, antar suku, umat beragama, dan golongan masyarakat Indonesia. Integrasi ekonomi berarti terjadinya saling ketergantungan antar daerah dalam upaya memenuhi kebutuhan hidup rakyat. Integrasi sosial budaya. Integrasi ini merupakan proses penyesuaian unsur-unsur yang berbeda dalam masyarakat sehingga menjadi suatu kesatuan. Unsur-unsur yang berbeda tersebut dapat meliputi ras, etnis, agama, bahasa, kebiasaan, sistem nilai, dan lain sebagainya. Juga berarti kesediaan bersatu bagi kelompok sosial budaya di masyarakat, misal suku, agama, dan ras. Disintegrasi setidak satu paduan keterpecahan di antara unsur-unsur yang ada, memudarnya kesatu paduan antar golongan dan kelompok yang ada dalam suatu bangsa dan yang bersangkutan. Model integrasi model kerajaan Majapahit. Struktur kemaharajaan yang sangat luas ini berstruktur konsentris. 2. Model integrasi pemerintahan kolonial. Integrasi wilayah dan penguasaan maritim. Integrasi vertikal antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dibina melalui jaringan birokrasi kolonial yang terdiri dari anternar atau pegawai Belanda dan pribumi yang tidak memiliki jaringan dengan masyarakat. 3. Model integrasi nasional Indonesia membentuk kesatuan yang baru, yaitu bangsa Indonesia yang merdeka, memiliki semangat kebangsaan, nasionalisme yang baru atau kesadaran kebangsaan yang baru. Adanya ancaman dari luar, adanya anggapan musuh dari luar mengancam bangsa juga mampu mengintegrasikan masyarakat bangsa itu. Gaya politik kepemimpinan. Pemimpin yang karismatik, dicintai rakyat, dan memiliki jasa-jasa besar umumnya mampu menyatukan bangsanya yang sebelumnya bercerai-berai. Kekuatan lembaga-lembaga politik sebagai wadah pemenuhan kebutuhan dan penyalur aspirasi. Ideologi nasionalisme. Masyarakat meskipun berbeda-beda tetapi menerima suatu ideologi yang sama, maka memungkinkan masyarakat tersebut bersatu. Pembangunan ekonomi. Banyak kasus karena ketidakadilan
maka sebuah masyarakat ingin memisahkan diri dari bangsa yang bersangkutan dengan pembangunan ekonomi yang merata, maka hubungan dan integrasi antar masyarakat akan semakin mudah untuk dicapai. Strategi integrasi nasional: memperkuat nilai bersama, membangun fasilitas, menciptakan musuh bersama, memperkokoh lembaga politik, membuat organisme untuk bersama, menciptakan ketergantungan ekonomi antar kelompok, mewujudkan kepemimpinan yang kuat, menghapus identitas lokal, membaur antar tradisi dan budaya lokal, menguatkan identitas nasional. Sekian, terima kasih. Saya Arif Adinsa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.